Yang pertama, Nggih. saya bertugas di SDN Rejomulyo sebagai KS. Tugas itu saya dapatkan per 1 Agustus 2022. Oke, jadi saya ini kesini dalam rangka pertama memperkenalkan diri, yang kedua kula nuwun karena bagaimanapun saya masuk ke wilayah kepimpinan Bapak SD Rejomulyo di Desa Rejomulyo nggih. Dan saya berharap akan ada kerjasama yang baik dari SD Rejomulyo dan juga dari pemerintahan Kelurahan Rejomulyo sendiri. Kalau boleh tahu, berkenalan dulu Pak ya, Bapak paringi asma. Niki kula 2 kali diberi nama. Masih baru lahir diberi nama Jainuri. Setelah itu sakit-sakitan, 1 tahun kemudian dirubah jadi Jahroni sampai sekarang. Ya. Sebagai pimpinan di lembaga yang baru, saya mendapat amanah di situ. Saya ingin bertanya kepada Bapak, sebenarnya potensi apa yang ada di Desa Rejomulyo yang kiranya bisa saya maksimalkan untuk membantu kemajuan pendidikan di sana? Kalau di Rejomulyo sekarang itu menjadi kota kelurahan pendidikan dan kelurahan santri. Santri. Ya, sini mengapa kok dikatakan kelurahan santri? Di sini itu sejak kami PJ 2001 kepala desa sampai sekarang berarti berapa tahun ya? Masih 2021 tahun ya saya kepala desa. 21 tahun ya. Itu sudah pindah 3 kali ke Gayam, kemudian ke Nyekali Kondom KB 4 bulan. Terus dipindah ke Rejomulyo 2011 sampai sekarang ini sampai hampir pensiun. Ya, nah ini di Rejomulyo ini perkembangan dari tahun ke tahun, mulai saya datang tahun 86 di Rejomulyo masih masjid 1 Mabul Ulum saja, pondok juga 1 Mabul Ulum. Kemudian lambat laun berkembang, ya barokahnya ada yayasan di sini, ada pendidikan di sini, akhirnya berkembangnya cepat. Sekarang ini Rejomulyo ini sudah punya pendidikan yang banyak dari tingkat PAUD sampai tingkat perguruan tinggi. Ini ada SMP 7, SMA 6, ada SD 1, SD plus juga ada, MI juga ada, kemudian ada SMK Informatika di Al-Amin ini juga ada, terus Sanawiyah Quran juga ada, kemudian ada MTS tambah MTS MAN IAIN itu. Jadi di sini lingkup di Rejomulyo ini untuk pendidikan yang lebih banyak di sini. Dan alhamdulillah, mengapa kami katakan kelurahan santri? Di sini ini sudah berdiri 6 pondok pesantren. Ada 6 pondok pesantren di Rejomulyo. Kemudian masjid mushola sudah penuh, masjid ada 8, tempat jumatan dan 6 tempat, mushola ada 13. Mayoritas muslim nih Pak? Mayoritas muslim. Itu ada yang enggak ada. Itu yang non muslim hanya sedikit. Ini 99%. Sampai ada rumah ibadah? Enggak ada. Karena tidak memenuhi syarat, terlalu sedikit. Sedikit saja itu kadang-kadang ya orang tuanya Kristen, anak-anaknya Islam. Seperti itu. Enggak terus satu rumah penuh, enggak. Ini sedikit sekali yang non muslim. Nah, kemudian dari sini otomatis dengan banyak pendidikan. Di sini ini banyak usaha kafe, warung-warung kopi untuk menggiatkan ekonomi masyarakat. Ya, ekonomi masyarakat, warung-warung kopi. Kemudian di sini semua potensi ekonomi terangkat dengan itu. Karena dengan adanya pendidikan di Rejomulyo ini yang mempunyai rumah kos itu 186 orang. Banyaknya rumah kos itu ada efek pada kehidupan sosial masyarakat nggak? Ya, itu mesti ada. Itu kehidupan meningkatkan ekonomi ada, untuk kekumuhan juga mesti ada. Itu mesti banyak efeknya. Tapi dari sini akhirnya warga masyarakat ini yaitu termasuk jamurnya warung-warung kopi itu di sini ada 74 warung kopi.
lek lurah kudu apa, terus diparani kabeh. Ya. Ya, kemudian dari 186 pemilik rumah kos itu ada yang 10, ada 20, ada yang 9, dan 7. Kami rata-rata 7 saja, ini sudah 1.500-an kurang di rumah kos. Ya, ini berarti kan 1.500 lebih. Plus untuk pondok pesantren ada 6. Ini kalau penduduk Rejomoyo itu 6.000,9. Berarti hampir di sini itu hampir sama pendatang dengan penduduk asli. Nggih, kalau musim tapi sementara karena rumah-rumah kos itu dan pondok pesantren juga banyak. Ya, efeknya dari ada YIN dan sebagainya. Dan saat ini YIN kan ada 15.000 muridnya. Tapi kalau dalam pandangan Bapak, bagaimana sih dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan di lembaga? Maksudnya Kalau lembaga enggak. Ya, di sini untuk pendidikannya alhamdulillah masyarakat itu peningkatan bagus. Untuk pengakuannya juga bagus dan rata-rata di sini S1 rata-rata. Sarjana ya. Pendidikan yang baru kecuali yang orang tua-tua paling SD, SMP, SMA sudah jarang. Tapi sudah yang muda-muda itu sudah paling minim SMA sih. Paling minim. Nah, ini kan saya kan kenapa ini kita dokumentasikan, jadi dari pemerintah saya kan ikut program guru menggerak, Pak. Ya. Salah satu materi dalam pendidikan itu adalah memahami ekosistem pendidikan terkait dengan segala potensinya. Salah satu itu adalah potensi sosial, agama, budaya, fisik itu bangunan dan juga alam sekitarnya. Nah, di Rejomoyo itu alhamdulillahnya kan SD tunggal, Pak, bukan SD komplek. Ya, dulu dua jadi satu. Dulu dua jadi satu. Nah, itu ada beberapa hal yang saya belum paham ini. Katanya ada beberapa lokal yang itu dipinjam, Bu. Sebetulnya itu lahan itu semua milik Pemkot. Tidak ada yang milik SD, milik kelurahan, tidak ada. Semua milik Pemkot. Jadi pinjamnya juga ke Pemkot. Itu masalahnya saja bangunan itu bangunan lama yang dulu jadi SD 2 dan SD 1, otomatis kan jadi satu karena ada yang tidak terpakai itu. Pakai waktu itu ada TK itu waktu itu masih TK dan Pramanita masih ngolah-ngalih karena belum ada tempat yang permanen. Waktu itu ya sudah saya di situ. Kemudian saya pinjamkan di SD untuk pendidikan TK itu. Lagi sampai sekarang masih berjalan. Kemudian kalau yang PAUD itu membangun sendiri, itu dibangunkan oleh anggaran kelurahan. Dari waktu itu pertama dari SMP kalau nggak salah. Kemudian diteruskan dari pendidikan juga dibantu. Itu yang untuk PAUD-nya. Yang TK-nya itu bangunan lama dan sudah direhab-rehab untuk TK ya. Berarti kalau misalnya kita laporan ke dinas, secara aset itu kepemilikan siapa? Aset tetap semua aset kan milik Pemkot kan? Enggak bisa dong, Pak. Aset pendidikan, di aset di pendidikan di kami di dinas itu kan selalu ada laporan tiap tahun. Jadi aset itu termasuk fisik dan juga perlengkapan yang ada di situ. Oh iya. Kan kalau misalnya ada kerusakan atau apa kan kami harus melapor satu. Yang kedua misalnya harus ada rehab. Siapa yang bertanggung jawab untuk pengusulan rehab itu dan sebagainya gitu. Ya itu kalau rehab ya tetap itu bisa untuk perehaban itu lewat SD pengusulan kan lewat musembang juga. Musembang waktu musembang di kelurahan. Kan kalau di dinas kan ada dana alokasi khusus sama dana alokasi umum. Ya, dari pendidikan. Itu kemarin juga rehab itu kan dinas pendidikan yang rehab ya. Ya itu juga dari TK pun juga ikut mengusulkan juga bisa. Dari SD juga bisa. Juga di dinas pendidikan aset-aset. Nah, kalau tanahnya tercatat di kelurahan. Karena itu kan dulu kan aset Pemkot semuanya untuk tanahnya. Untuk bangunannya masuk di asetnya masuk di data SD dan data di dinas pendidikan. Itu kemarin waktu pinjam juga atas izin dari dinas pendidikan. Iya Pak. Makanya kan saya juga mempelajari. Saya juga pengen memahami lagi aturan-aturannya bagaimana biar nanti kalau kami melakukan tindakan kan
jelas tidak menabrak aturan, Yeah. tidak menabrak hal yang memang dulu sudah ada kesepakatan atau bagaimana. Ya, dulu ada izin dari atas dari Dinas Pendidikan. Berarti Kan. ada tertulisnya juga Pak? Waktu itu di atas putihnya atau gimana? Dulu tertulisnya itu di Korwil uh, dari pengawas kepala sekolah SDN Rejomulyo, kepala UPTD sama kepala TK itu dulu dipanggil sama UPTD untuk perjanjian peminjaman tempat itu. Tapi dulu ingat saya ya masih disimpan di UPTD atau sampai diberikan bidang kayak UPTD. Saat itu masih UPTD? Iya, Ya, masih UPTD. UPTD, masih di kepalanya Pak Leman. Oh, Pak Sulaiman almarhum. Itu sebelum Pak Anton? Belum Pak Anton, masih Pak Sulaiman, kepala sekolah kita dulu masih Bu Indah. Jadi beliau dulu yang mewakili Itu yang TK? TK. Yang TK. Kalau yang playgroup? Kalau yang playgroup dulu itu langsung itu kosong dulu. kosong lah. Itu bangunan kosong, baru. Terus ditempati bangunan gitu. Itu prosesnya seperti apa kalau seperti itu? Dulu kelurahan Bu yang Itu kelurahan. Iya, yang mengurus kelurahan ke dinas Kepalisek. Ke Dinas Pendidikan? Ya, itu dulu kalau penempatan itu karena masih tanah kosong, belum berupa aset bangunan. Jadi itu dulu yang membangunkan dari kelurahan, karena dari PAUD belum ada tempat, dan di situ SD pun juga membutuhkan itu. SD ke TK ke Senjana kan ke situ, arahnya ke sana. Iya, jenjangnya kan Jenjangnya ada biar itu TK nanti dan SD. ngumpul di situ. Ya. Itu waktu itu memang yang membangunkan kelurahan waktu itu. Kan kita juga harus punya, maksudnya informasi yang jelas Pak, misalnya kita ingin melakukan pengembangan dan lain sebagainya kan, kita tahu potensi yang masih kita miliki apa, dan kalau misalnya memang peminjaman itu misalnya sampai kapan dan bagaimana. Kalau misalnya kita kan kemarin kondisinya tuh ada beberapa tahun terakhir kita menolak murid karena sekarang dari pemerintah kan ada pembatasan. Pembatasan itu satu kelas nggak boleh lebih dari 28. Sedangkan dulu masih bisa kita terima 34, 36 gitu Pak. Nah, saya sempat berpikir kan ada beberapa ruang seperti aula mungkin sebagian, dan juga sebagian TK itu kan sebenarnya masih dulunya di gedung yang kita pakai. Nah, kalau misalnya nanti kita mau mengembangkan rombel, double gitu kan, itu kemungkinannya bagaimana Pak misalnya? Ya gini Bu, kalau mau pengembangan rombel, ya jangan ada di situ kesan terus mengusir TK, jangan seperti itu tidak bagus akhirnya. Itu mesti arahnya ke kelurahan juga. Kelurahan bisa bawa ke sana walaupun itu aset. Kelurahan punya wewenang itu juga pengawasan kaitan tanah aset. Karena aset itu berada di kelurahan. Jadi makanya kelurahan juga punya wewenang untuk ikut menata itu. Jadi jangan sampai itu ke sana bahannya dulu bekas SD terus Moro diusir, jangan. Nah itu nanti tetap harus dikonfirmasikan yang lebih bagus. Bagaimana untuk nanti mau tambah bangunan mau bagus, masih ada yang kosong di belakang. Ke Kalimantan, itu mungkin bisa ke sana. Karena di situ belum ada tempat ibadah, itu menjadi pemikiran juga ya, karena dalam melakukan pembelajaran yang mengembangkan aspek spiritual sesuai dengan profil pelajar Pancasila, pembiasaan itu akhirnya kita lakukan di kelas Pak. Ya. Kan Dulu itu sebetulnya mau dibangunkan nggak jadi ya? Musolanya di sebelah selatan. Akhirnya nggak apa akhirnya? Mboten sih ya, kamar mandi tuh. Mau jadi kamar mandi. Dari musola kamar mandi. Saya pengennya malah yang itu Pak, di belakang. Depan. Jadi masyarakat juga malah nggak apa-apa, di depan nggak apa-apa. Itu kan masih luas tuh Bu. iya, Di dekatnya gerbang yang sebelah sini itu. Yang ngajengi Pak Sulino Itu saya pengennya di situ yang pohon mangga yang ini kalau Pak, yang bukannya Pak Sulino. nggak apa-apa. Di situ nggak apa-apa. juga bisa Itu bisa anak wong mampir-mampir di sholat juga bisa. Nah, pengen saya seperti Nggak itu. apa-apa. Wong masih luas itu, lahannya masih luas. Soalnya kalau misalnya salah satu hal yang kemarin kami diskusikan ke dinas itu, kalau misalnya kita mau mengajukan 5 hari kerja, itu otomatis anak kan harus ada fasilitas untuk melaksanakan ibadah sholat duhur. Nah, kita nggak punya itu. Nah, terus kemudian sebagai bagian dari data dapodik yang ideal, lembaga itu kan harus ada tempat ibadah. Kita belum punya, emang makanya
nilai sarpras kita di rapot pendidikan akan jelek karena tidak terpenuhi itu. Gitu. Bagus itu kalau direncanakan musola di depan. Daripada tinggal ini anjing-anjing, lebih baik musola di situ. Sajane di situ itu perlu diingatkan Bu. Iya. Walaupun untuk keamanan. Itu kalau bisa ya aja dingoni kirik lah karena banyak anak-anak di situ. Mayoritas di situ anak muslim. Nah itu nanti kan tengkol tinta nerasa geng-geng itu kan kita pun kalau sebagai muslim kayak jaga kebersihan juga. Apa itu anjing. Itu kadang-kadang kalau pagi ada orang-orang yang ke pasar juga ganggu. Kadang-kadang mau berebut di jalan. Kan jam 3 sudah banyak para pedagang di sana. Ya itu kalau bisa ya keamanan tapi aja diwai anjing. Itu sajane banyak masyarakat yang sudah ngeluh dengan itu. Tapi belum sampai matur ke kepalanya sampai sekarang. Dan itu saya usul lagi Bu, yang di belakang SD itu kan ada pohon-pohon besar yang sampai ke sawah. Yang belakang. Belakang yang tanah kosong, ya. Yang ke barat. Yang baratnya. Ya. Yang perbatasan. Ya itu pohon-pohonnya ke sawah. Itu kan tanah bengkok yang disewa lelang. Mereka yang punya garapan di situ ngeluh karena yang masuk ke sawah itu ada sepertiga, kira dia itu sewanya rugi di situ ya. Tanamannya itu kan pohon besarnya itu sampai ke sawah. Tolong itu nanti kalau bisa untuk dipotong aja ya, di belakang. Ya makanya kan saya harus memetakan dulu kondisi potensi apa yang kami miliki, aset apa yang dimiliki sekolah. Saya memang ada rencana kemarin sudah dalam rapat guru, pengennya itu nanti ya sesuai dengan dana bos yang datang, maksudnya kan kita menata sekali bagaimana bos SD itu sangat minim Pak, beda dengan SMP. Oh iya. Sangat berbeda. Tapi itu nanti kalau jadi 5 hari kerja Pak, anak-anak nggak terlalu sore itu pulangnya. Anak-anak tingkat SD pun nggak terlalu sore pulangnya. Kalau misalnya 5 hari kerja, kan 1 hari itu kan mereka jam 7 sampai jam 11. 8, 9, 10, 11, 4 jam. Itu kita bagi ke 5 harinya, kan cuma nambah 1 jam. Selama ini mereka pulang jam 11. Oh gitu, mulai jadi jam 12 gitu. Nah, jadi gitu nanti kalau jam 12 sholat duhur dulu baru pulang. Iya, dan harapannya bukan hanya sampai jam 12 kalau misalnya ada pengembangan diri. Jadi kalau misalnya saya bisa berbagi hal baik, dulu di SD Banjaran itu kan anak-anak itu pembelajaran selesai, kemudian sholat duhur, ada tambahan pelajaran. Oh, ekstra itu ya. Ada tambahan pelajaran dan tambah ekstra baca tulis Al-Quran. Makanya kan tadi saya tanya, kalau misalnya memang masyarakat apa itu di Rejomulyo itu mayoritas santri, berarti kan sebenarnya harapan orang tua agar anaknya mendapat pendidikan dalam aspek religi yang baik kan pasti besar. Ya bagus itu, saya setuju dan itu. Setujunya kadang-kadang anak-anak itu anak yang gelem ke TPQ dan ada yang tidak. Nah itu kalau di SD sudah ada itu kan, upama orang yang gini TPQ dia nggak mau kan setidaknya ada tambahan sedikit dari SD. Pengen saya seperti itu, tapi sekali lagi kan Jerbasuki mau beliau Pak ya. Kalau di Banjaran 4 kan ada iuran per bulannya. Jadi kalau misalnya Benyon Sewu kita ngeles nih ngaji, kalau orang-orang tua itu yang anaknya nggak sempat TPI kan, TPK kan itu 200.000 per bulan. Nah dengan adanya BTK di sekolah karena kita klasikal, itu mereka hanya cukup bayar 30.000 per bulan. Ya untuk maaf katalah guru ngajinya seperti itu. Nah apakah masyarakat di sini itu bisa diajak seperti itu? Dan nanti ditawarkan aja dari wali muridnya kan bisa diundang, bisa ditawarkan. Karena untuk menambah itu nanti ya memang membutuhkan orang yang bisa bicara dengan wali murid. Maksudnya memahamkan kondisi sekarang dan akan datang itu bagaimana itu. Nah ini kalau misalnya dengan berkenan besok saya itu rencananya mau menghadirkan wali murid Pak. Perwakilan dari masing-masing kelas itu saya undang 3. Nah saya tuh pengen, karena komite itu kan setelah saya pelajari aturannya kan maksimal 3 tahun. Nah komite yang ada itu sudah overload dari waktunya. Nah makanya tapi beliau habis ini saya mau silaturahmi ke beliau juga. Pak Adion. Nah terus kemudian besok itu juga saya juga ingin mengundang beliau. Kalau Bapak berkenan hadir monggo. Saya juga mengharapkan bantuan panjenengan untuk bisa mendukung rencana baik sekolah. Jadi saya tuh ada harapan gini Pak, saya bicara apa adanya. Kan belum ada musola. Saya ingin ada musola di situ karena memang itu kebutuhan dasar siswa dan kebutuhan pendidikan juga. Kalau misalnya memang ada keresahan warga
terkait maaf ada anjing di situ, mungkin dengan adanya musola kan nanti bisa kita komunikasikan baik-baik demi menjaga kesucian tempat ibadah, mungkin bisa dialihkan tempat pemeliharaannya, mungkin dititipkan ke saudara atau dititipkan kemana kan monggo. Atau dibuatkan kurungan, jadi nggak keluar. Sebenarnya sudah Pak, cuma dikeluarkan kalau siang, kan tetap saja masyarakat identiknya tetap, nanti kan sore masyarakat tetap butuh, misalnya sholat di situ kan kita tetap butuh kenyamanan bersama. Makanya itu kalau memang nggak apa-apa, tapi gak usah dicolne ya loh Mas, biar tetap. Ben jungkong-jungkong tok ae ngono loh. Tapi kan saya juga menjaga agar bagaimana nanti yang bersangkutan juga tidak tersinggung atau bagaimana gitu loh Pak. Nah, biar intinya kita nangkep ikan tapi kolamnya nggak keruh gitu. Oh nggih, nggak harus bisa itu. Harus gitu, pimpinan harus gitu Bu. Iya, makanya saya artinya kan bertanya banyak hal biar ketika saya mengambil kebijakan itu juga tidak salah langkah gitu loh Pak. Nah, yang saya tadi terkait aset dan sebagainya, maka saya harus bertanya. Jadi kalau misalnya ke depan saya ingin melakukan program pengembangan terhadap sekolah, saya tidak menyinggung beberapa pihak, juga tidak menyalahi aturan karena memang sebelum saya ada itu udah ada kan. Murid itu ada paguyuban yang kita bisa saling bersinergi gitu loh Pak. Nah, kalau misalnya memang dibutuhkan karena saya masih baru, mungkin Bapak berkenan membantu memberi arahan kepada masyarakat agar pendidikan anak itu bisa maksimal hasilnya, tetapi memang harus dengan sinergi bersama. Kami siap Pak terbuka dalam pengelolaan dana BOS karena memang kondisi Rejomulyo itu GTT-nya masih berapa Pak? Masih 6 dan ini kita nambah 7. Kenapa Pak nambah 7? SD Rejomulyo kan SD inklusi. SD inklusi di mana posisi ABK kami itu ada 7. Guru berkebutuhan khusus kami hanya 2. Padahal idealnya 1 anak tuh 1 guru. Itu akhirnya mungkin penanganan anak itu belum maksimal juga. Jadi memang beban kami memang tiap bulannya juga lumayan berat. Ini saja saya datang kondisi sekolah karena 2 tahun pandemi banyak yang harus kami perbaiki sampai akhirnya kami harus memutar otak budget yang harus betul satu putar tuh. Buat diputar-putar otak ya, budget yang harusnya untuk belanja modal sementara kita alihkan untuk pemeliharaan gedung dulu gitu. Karena kemarin itu dibuka Mas Agus itu rayapnya udah di mana-mana. Oh itu usum, di sini juga usum Pak. Sudah kaca seperti itu loh, sudah kaca, tahu-tahu asip itu juga hampir habis. Tidak kelihatan. Bendera. Oh, bendera 9. Ya sampai ini kemarin baru saja diperbaiki jendelanya, guru kelas 2 sudah Bu, itu plafon sudah menggantung gini kan kalau sampai ada. Oh iya bahaya kalau di atas. Nggak enak Pak. Bahaya itu kalau sudah di atas tuh. Iya, makanya itu kan juga harus menjadi pertimbangan kami. Iya. Ya nanti kan mestinya kan bisa dipilih-pilih mana yang lebih didulukan itu aja. Karena kan juga terbentur dengan anggaran yang harus membagi bagaimana urutannya kan gitu Bu. Sama dengan kelurahan pun juga sama demikian. Kelurahan pun juga bertahap. Kalau dulu sejak saya PC Kepala Desa masih belum seperti ini. Kursi saja nggak punya, hanya 2. Kursi ini lurah, kursi ini cari. Lek arep rapat dadak nyilih nang tukang terop. Dulu seperti itu. Lumayan uang anggaran. Dulu anggaran masih 5 juta 1 tahun. Sekarang sudah 3M. Karena Prodamas. Iya, karena Prodamas sangat. Karena Prodamas ya kena itu. Nah ini juga kemarin Bu, ini sofanya sudah jeglong gitu, udah berpuluh tahun ini. Belum ada uang Mbak kalau dialokasikan ke situ. Jadi memang ada dibenahi dulu nggak apa-apa. Ya sementara masih dipakai itu Pak. Maksudnya dilihat masih bentuk sofa sih walaupun duduknya ambles gitu kan. Ya nggak apa-apa sementara kita pakai. Makanya memang kalau misalnya kita bilang ada bertahap bener Bapak. Cuman kan memang bertahap itu yang ngantri udah banyak nih Pak. Bertahap yang ngantri udah banyak. Nah itu malah bagus kalau ada yang ngantri. Daripada nggak ada yang ngantri, bingung tak apa lah. Ada yang ngantri kan enak, wah tinggal kayak gitu tau. Sembang lupa bantu bangunan. Lah, wis sembang kan diusulkan semua. Lah nggih niku usul gak tau dapat sekolah sakne niku Pak. Lah, usulan dari kelurahan itu kan masuk semua kan masuk ke masing-masing dinas. Kayak pendidikan masuk ke pendidikan. Kan seperti itu langsung. Yang masuk kan dari kecamatan. Kelurahan tujuane kuwabe. Lah gek kono kan terpilah-pilah sendiri toh. Aku iso ngawal iso lek wali kotane aku kok tak disini sampe. Tapi kan ada loh Pak. Polda Mas bisa untuk membangun pagar sekolah loh Pak.
membantu Pak? Ya, itu kan gini Bu, untuk Wedamas yang umum ya. Itu kan usulan dari warga itu kan mana-mana kan baru dikalkulasi. Jadi kan kalau memang itu nggak ada ya bisa saja kemana-mana bisa. Katanya Mbak Reni kemarin Kemarin kan pagar nggak bisa kok, pagar makam nggak bisa kemarin. Pagar makam saja nggak bisa yang kemarin, nggak boleh di Perwalinan nggak boleh. Nggih, belum ada. Tapi kalau untuk sekolah ya bisa Bu, cuma dereng enten yang kosong gitu Pak. Di tahun 2023 dianggarkan. Pak, kalau misalnya pengadaan musola bisa nggak sih kerjasama antara maksudnya pemerintah kelurahan dengan sekolah? Itu. Kalau saya tuh gini, berkaca dari beberapa SD yang lain tuh, kalau kita musuh nggak turun-turun gitu kadang Pak. Akhirnya sumbangan wali murid, jadi kita adakan infak Jumat tiap. Ya salah satunya sekolah yaitu pakai infak. Kalau kelurahan saja musola masih baru berdiri, sak mono duit 50 dadi kuwi. Apa itu yang rata-rata apa kok di musola gurun tak guran itu. Masih itu kan jauh tahap, yang kemarin masih ngelawong pokok gini sholat tok wis enak. Terus tahun ini hanya bisa nambah foto saja. Mungkin tahun depan ku tambah terasane ku ngono tok. Bertahap. Karena ya ngedum wong anggarannya juga kelurahan sendiri anggarannya juga sangat minim. Malah 2-3 malah dipotong nah arek saiki nah. Iya Pak, memahami karena kita sama-sama mengelola dana. Nggih, enggak apa-apa. Ya dengan sabar aja semampunya. Ya lek ideal lah dhewe karep rek apik kabeh, tapi ndak bisa seperti itu. Nggih duwite dhewe ora duwe kok duit. Jadi juga gitu Bu, kelurahan ini 2 tahun masih bisa ngaca lagi tambah kaca tok itu. Jadi ya anggaran kelurahan pun juga minim. Yang besarnya kan naik produk mas ora kan naik duit uwe ini. Terus utuh betul. Ada Pak hal yang mungkin bisa kita bantu untuk sekolah, kami juga berharap dari ya enggak apa-apa kalau ada nanti. Kalau ada memang ada bisa diusulkan untuk musola enggak apa-apa. Itu nanti kalau sudah bisa saja sudah ada bentuk musola dengan nambah apa, Prodama juga bisa musola. Bisa. Pak, selain itu ada nggak sih organisasi sosial di lingkungan Rejomulyo yang juga bisa untuk mensupport pendidikan itu? Organisasi kayak apa? Misalnya bisa kerjasama untuk mengadakan apa gitu Pak dengan apa itu anak-anak SD. Kalau misalnya kan selama ini kan masih lembaga resmi, puskesmas kita imunisasi. Gitu. Mungkin kalau pesantren apa sih yang bisa kita sinkronkan gitu dengan sekolah? Gitu. Pengen saya kan gini Pak, kalau misalnya ada banyak pesantren, kita libatkan pesantrennya untuk nanti gitu kan membantu untuk tambahan baca tulis Quran di SD. Ini kalau yang bisa dimintai bantuan untuk mengajar itu yang di pondoknya Pak Anies, Sunan Ampel. Itu memang di pondok daerah di antara 6 pondok pesantren ini yang peduli lingkungan di pondoknya Pak Anies itu Sunan Ampel. Itu masih gelem ngupani masyarakat, mengajar masyarakat, untuk keliling, terus anak yang butuh santrinya untuk ngajar juga diizinkan. Itu yang ada pedulinya, itu yang saya lihat sementara ini loh. Nah yang lain-lain ini kayak nggak patek peduli karo lingkungannya. Dadane Pak Dojen sih tunggalin kuwi. Nggih. Ya, maksud saya itu kalau bisa memberdayakan potensi di lingkungan sekitar kami, kenapa enggak? Kalau saya berbagi pengalaman ketika di Banjaran 4, dulu kan pernah Gus Up itu datang sebagai PCNO itu kan waktu itu meninjau pelaksanaan 5 hari kerja. Nah karena di sana itu sudah terfasilitasi semua kegiatan agama gitu kan, pagi kita Asmaul Husna, terus kemudian istirahat pertama kita sholat duha, kemudian istirahat kedua itu kita sholat duhur, kemudian makan siang, habis itu masih ada DTV. Jadi seolah-olah gini, anak-anak kan sekolah umum dan madinnya sudah langsung di situ gitu kan, pulang tinggal mereka ekskul pengembangan diri atau yang lainnya gitu. Jadi kalau di Banjaran memang proses untuk ke arah sana sudah lama untuk untuk menghidupkan itu kan sudah lama berjalan. Jadi kan tinggal benahi kan gitu. Yang sini kan belum ya. Belum apa tidak? Belum. Pak. Kalau Gus Up dulu malah menawarkan sebenarnya dari PCN itu siap gitu. Ya, itu nanti gini bisa Bu kerjasama dengan dari MBC kan sudah di sini ketuanya. Itu nanti bisa komunikasi sama ada dari anggota
dari NU kan otomatis kan ke Gosah Barang. Iya. Memang ada tenaga-tenaga dari pondok pesantren yang tenaganya bisa diambil. Banyak sini banyak. Yang kalau saya pelanggan kan sekalian nggak setengah-setengah gitu. Kemarin memang saya sempat ngobrol dengan salah satu santri Sunan Ampel. Ya. Metodenya itu tartila apa gitu ya. Kan kalau misalnya di apa itu daerah mana itu Kak Dami. Saya di Yayasan kan pakai wafa. Ya. Saya pernah ingat kalau di Al-Anwar itu pakai Kiroati ya. Kiroati kan dari Purwasri sana. Semua metode kan ada kekhasannya masing-masing gitu loh. Tetapi kalau misalnya Umi dulu dia memang dia paling cepat Pak. Maksudnya anak lulus itu sudah 30 juz lancar bisa. Lah ternyata Burengan 2 itu juga pakai yang dari Sunan Ampel. Nggih, pakai tartil nggih. Tartil ya. Yang Saya pikir kalau buat misalnya- ngaji sore Oh, di Sunan itu. Ampel niku lho, Pak. Jadi kalau bisa tuh saya tuh pengennya nanti anak Jembolnya ngajinya apik yo, apik bisa kok di Iya, pondoknya. iya biar sama sekalian. Benar, jadi kan Bisa jadi- itu nanti mudah, Pak Anies mudah itu untuk dimintai bantuan itu Ya mudah. mungkin dibantu Bapak itu. Yo gampang. Kalau misalnya kami butuh bantuan panjenengan nanti siap didukung. Enggak apa-apa. Itu bagus. Bantu mengkomunikasikan. Nggih, mboten ono. Mungkin yang betul didukung kula nganu niku Bapak e. Anu. Dampingi terus nggih ta, Pak. Dan dampingi aku. Oh, aku mesti kaget iki kok gantine Pak Lurah ki sapa kan ngono. Apa calon Bu Lurah ngono piye-piye kok ngono Maria. Ya soalnya memang kan di warga Rejomulyo juga Pak gitu kan. Karena siswa kami hampir semuanya juga anak Rejomulyo. Semua Iya. Rejomulyo. Belum ada yang dari lintas desa. Beda kan kalau Banjaran kan bukan hanya anak Banjaran. Ya, Semua. itu kan lintas. Kalau Rejomulyo ya punyanya orang Rejomulyo sendiri. Anu salah sebagai orang Jawa ya nyang ronggo barang pisan. Enggak lah, karena itu tadi loh Pak, ada pembatasan tidak tertampungnya Endi sing karena enek kita ngono, Tuan? jumlah 28 niku. Seandainya kita masih bisa punya rombel, mungkin masih bisa nerima anak-anak ngoten, karena ya itu dari tahun ke tahun kan untuk PIP itu loh Pak, yang jalur afirmasi niku kita mesti buangnya itu ya ke ngerombol 1, 2, 5 ngoten niku. Ya mau gimana lagi karena kondisi kita hanya daya tampungnya. Makanya ini ada SD ya, SD plus, barang ya agak lumayan. Akhirnya kan bisa menampung anak-anak yang tidak bisa tertampung di SDN itu kan bisa. Di swasta kan biayanya pasti lebih tinggi Pak. Tapi ada kok, malah yang milih ke sana juga ada. Karena kan Ya karena nggih. orang tuanya Pak, maksudnya masih mampu lah maksud saya. Kalau misalnya yang anu nggih carinya ya sebenarnya ya di negerinya pengennya ya di Jomboya. Anak saya dulu di Sunan Ampel, saya nggak pernah bayar di sana. Spesial Pak. Enggak, saya bayar ibunya. Lah yo mesti ATM sing ngasih ibu Kalau saya selama masih jabat, memang perlu bantuan. Bapak pensiun kapan? Masih 7 tahun. Mboten 7 bulan. Oh, 7 bulan toh? 7 bulan Bapak yang tenan. 7 bulan. Ya tidak apa-apa, meninggalkan hal yang baik Pak. Enggak apa-apa. Dan nanti kan yang gantikan juga ada. Saya sudah wong-wong nyawang saya pun kesal. Oh, kesal ya. Nyawang. Ini kalau tidak kesel. Kat 93 Bu, sudah perangkat desa di Indonesia itu. Dalamnya panjenengan memang juga kerja. Ngeri, Iya. ngeri. Kalau ngetokne babon itu ngeri. Iya. Jadi 93 masih perangkat desa, terus 2001 PJ Kepala Desa, terus jadi kelurahan tahun 2002, saya masih PJ atau PLT, saya itu pindah ke Gayam 2 tahun, balik nere. Pernah ke Gayam 2 tahun, terus kon belajar jadi petugas KB 4 bulan, baru balik nere-nere. Saya dulu 2002 jenengan diangkat kepala lurah di Iya. Pulau baru lulus SMA. Oh ngoten. Nah, di Gayam saya pertama kali pengangkatan CPNS itu 2006 di Gayam. SD Gayam. 2006. Oh berarti kula teng mriku ana Bu. Lah, iya, Kula sampai 2011 kok. Saya 2000 nah sama 2011 akhir Itu saya pindah pindah ke Banjaran. Banjaran. Kok Jadi, Pak, kita, Pak. 2005 nggih. Ditempatkan di Belum Jogja. nggih Pak, tapi iki 2005 sampai 2011 saya di Gayam. Lah ya saya 2006 sampai 2011. Lah kula sering dolan teng ngene Gayam lho, teng SD. Gayam 2 saya. Em, Kula Gayam 2 Gayam 1 kula sering dolan teng mriku, wong kula gampang dolanan. Oleh- Pak gampang dolan Nggih. sing jarang ning dereng teng Rejomulyo juara. Dereng teng Mangke dolan. nggih lek enten balik. Aku tiap hari saya ke SD sore. Sampai wis pulang tapi.
Jadi Pak, terima kasih Nggih, untuk monggo. semua informasinya. Alhamdulillah ini nanti juga akan menjadi data buat kami untuk bisa melakukan pengembangan. Kan saya juga masih 3 bulan, memang banyak mengamati. Lah pas dugi ngriki kok tumpengan kula mboten diundang. Dereng tumpengan. Urung to? Tumpengane pas nika hari guru punan. Wah. Bapake kok ra. Aku ora diundang. Wah, pun kula supe palek pas ramenan. Wah, ngono lho mesti lek wayah mangan-mangan lali Bu karo kuno, mesti kamu lalian niku. Oh, piye orang belah wedhus aku ora diundang to piye. Mas Kris lho Pak, lek beli wedhus diomong Pak Lurah Mbak. Oh, ya wis no. Tapi ngono kuwi sampeyan lek enak-enak mesti aku ora diundang kok. Lek mboten enak ngeten kula maruki. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah jadi sesuatu yang baik Pak. Dan kedepannya memang juga seperti yang Bu Reni bilang, kita mengharapkan dukungan Bapak. Kalau misalnya kita butuh bantuan untuk mensukseskan program kami akan datang minta bantuan pada Bapak. Ya monggo, selama saya bisa. Oke. Nek enggak bisa tak semayani. Pokoke napa yang butuh tulis mawon sah nek kula. Mangke nganu. Insya Allah bisa. Bapak catat butuh apa saja Nggih. kan? Lah iya apa saja tulis sah nek kula. Nggih. Tulisan toh. Insya Allah bisa coba. Oke, itu aja Pak. Maaf Nggih. sudah mengganggu waktunya. Terima kasih untuk semua informasinya. Nggih, sami-sami Ibu. Semoga itu menjadi hal baik untuk kami mengembangkan lembaga di SDN Jomoyo. Nggih, amin. Niku upama lek enek sing dari dewan-dewan Jasmas untuk bisa membantu musala bagus itu kalau enek sing hubungan itu. Jasmas itu kan enek Ada tuh Pak anggota dewan yang rumahnya Rejomoyo. ndak ada di sini. Tapi kan banyak dari SD plus pun juga ada dari provinsi, dari dewan itu ada. Nganu, Dewan Pokmas. siapa, Pak? Nah, itu saya nggak hafal. Mereka itu kan sudah punya hubungan sendiri. Iya. Kalau Biasanya lalu kan nanti kalau ada basis masa maaf tokoh-tokoh tertentu atau ya maaf parpol tertentu kadang karena dia punya basis di situ maka akses ke beliaunya gampang. ya kadang-kadang gini, itu program sudah ada di provinsi, kemudian dari pihak penyandang dananya kan nanti otomatis di provinsinya memberi informasi ini coba juga gitu. Kota ini kan setiap dewan kan punya anggaran 1M. Betul, saya tahu itu Pak. Jadi itu harus kenal dewan ya Pak. Lah ya makanya dewannya karo nganune. Karo apa jene iki? Makanya saya tanya apakah ada anggota dewan yang berdomisili di Rejomoyo. Ya kalau ada kita silaturahmin gitu loh Pak. Nggak ada, tapi kan orang-orangnya kan mesti ada. Nah berarti ada timnya kan? Ada Berarti timnya, ini ada basis mesti masa timnya. tokoh tertentu karena yang saya paham kayak di Rahmat, maaf itu kan basisnya Mbak Ido. Wong nggih, lek Rahmat Mbak Ido enak langsung, itu. lah, Nggih. banyak dana yang memang mengucur ke sana Pak. Lah, memang yang lebih banyak bisa itu di SD yang swasta, yang yayasan. Itu banyak yang bisa. Kalau yang negeri saya belum tahu. Seperti Al Amin ini juga sering dari pondok-pondok yang ada di sini itu, tantangan aku kabeh tuh Bu. Itu saya tahu dari mana bantuan dari sana dari sana. Karena kalau orang di tanda tangan lurah ra gelem ku kabeh. Kudu anak lurah Iya, kan. karena di bawah wilayah Nah nggih. pembinaan Bapak. Tapi padahal wis cair aku enggak ngerti ya, enggak diomongi lek wis cair juga diomongi. Cek budale tok diomongi. Terus dadi Saya mboten bisi lek pas ngomong, Pak. apa ya cair aku ora diomongi, mbok ya omong cair tak, mbon cair Pak nek apa. Lah ngono kan. Oh iya alhamdulillah kan ngono berhasil. Mboten ate diomongi loro wis dadi. Iya, iya. Ya lebih Nanti penak. kalau kita diusulkan cair nanti kita matur suwun lagi. Nggih. Ini kalau WA Pak. Napa Pak nih? mantur suwun pencair ngoten. Makanya Tompengan gak wonten oleh di tahun depan aku jadi wali kota, nggenmu tak tak dhisik. coblos Pak. Ngojo. Coblos Pak Lurah. Nggih, nggih, nggih. Nggih, demikian Pak. Oh, nggih, Terima nggih, kasih monggo. silaturahimnya. Nggih. Kami sudah diberi waktu. Nggih ngapunten lho kula sabi guyon. Kula mboten nate kan kon sepaneng kula biasa guyon di mana-mana. Iya, emang lebih enak begitu Pak. Nggih. Anu napa niku lek semua pekerjaan juga sepaneng nggih serius no. Malah enggak mari-mari Bu. Iya. Mumet sadurunge. Tapi lek karo nggih guyon ora mari, ora. Kene go ngarep-marep dimarekne kono kan ngono lho, enak ternyata iki seperti itu. Jadi jenengan pun juga nanti kan seperti itu. Mungkin pas jenengan pas urung sudah marakne wah dimarakne kae. Marakne kan bisa selesai dengan sendirinya. Kelurahan lebih kompleks lagi. Wabeh. Lurah biasa niku lek disambati wong pun biasa. Lurah pengen ngene sambat. Lek enggak Niki sambat.
Saiki sambat. Tapi kula memang penak mawon kok. Lek si enek sambat itu tandanya masih hidup gitu. Nggih, Pak. Nggih, yang terakhir kita mohon doa ya Nggih. semoga SDM Nggih, kula doaken bisa sukses dipercaya jenengan. masyarakat dan juga bisa menjawab harapan masyarakat. Nggih. Lah monggo, mugi-mugi Mungkin ada pesan disuksesan. Pak untuk kami sebagai pimpinan baru di situ dan mungkin juga dengan tim saya. Pun saya niku, program-programnya jenengan pun saya. Betul usah ditambahi. Oleh ditambahi malah jenengan bingung. Kula nambahi kuat ah mergane kon. Pun niku mawon dirasanakan sudah selesai wis bagus niku program itu. Oh niki lare niki kan anu. Niki tapi Mendampingi Pak Lurah juga sih. nek rada greget nih lare niki Bu. Mendampingi Pak Lurah sampai Saya rada nakal jewer mawon ngoten mawon. 7 bulan. Kalau mengki lek nek pas mangan enak-enak kula modene diundang. Nggih. Nggih. Benjing kula undangi Pak. Heeh, wayah sing rada ruwet-ruwet baru. Nggih, ngundang jenengan. Saestu. Memang pimpinan tuh harus hadir saat rakyatnya membutuhkan bantuan ya berani. Nek Pak saya seneng mboten Tapi untungnya aku punya punya apa jenenge iki? Apa lek ngarane apa ngono ki? Angel aku wong tuwa tak mikir banget. Lek kancaku seneng, aku malah seneng ngono lah aku ya apa lek arep ngojere apa ngono kuwi lah. Saya aku di mana-mana ngene lurah camat udah gini karena Rajumoyo mesti lek kancane seneng malah seneng. Kan ngono tuh bahasane mesti seperti itu. Aku lek kancaku seneng malah seneng. Lek kancaku susah aku ya malah susah kan. Iku jenengan ke kanthi susah, aku malah susah rong tatu. Nggih, nggih. Nggih, ngoten mawon Pak, nyuwun pamit. Nggih, monggo. Mugi-mugi sukses. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.